Harta peninggalan ayahku kuhabiskan dalam sekejap, gara-gara aku gila judol, istriku pun pergi meninggalkan aku. Aku duduk di depan laptop tua yang layarnya berkedip-kedip, sementara asap rokok mengepul di sekitarku. Di layar, situs judi online itu terbuka, lebar, menampilkan angka-angka dan grafik yang bergerak cepat. Jantungku berdebar kencang, seperti hendak melompat keluar dari dadaku. Keringat dingin mulai membasahi telapak tanganku, tapi aku tak peduli. Mataku terpaku pada layar, menunggu hasil taruhan yang baru saja kupasang. Ini bukan pertama kalinya aku melakukan ini. 2 tahun lalu, semuanya dimulai dengan coba-coba. Seorang teman mengajakku untuk mencoba peruntungan di situs judi online. Awalnya, aku hanya bermain kecil-kecilan, sekadar iseng untuk mengisi waktu luang. Tapi lambat laun, aku ketagihan. Sensasi menang besar membuatku merasa seperti pahlawan. Meskipun kemenangan itu tidak pernah cukup untuk benar-benar mengubah hidupku. Setiap kali aku kalah, aku selalu berpikir, lain kali pasti menang. Dan setiap kali aku menang, aku selalu berpikir, kali ini aku bisa dapat lebih banyak lagi. Namun hari ini berbeda. Uang yang kupasang adalah uang terakhirku. Semua harta peninggalan ayah sudah habis. Rumah yang dulu kutinggali bersama Rini dan Arif sudah terjual tanpa sepengetahuan mereka. Harta benda yang dulu menjadi simbol kemapanan, keluargaku, mobil, tabungan, bahkan barang-barang elektronik, semua lenyap satu persatu. Aku tahu bahwa jika aku kalah kali ini, aku benar-benar akan kehilangan segalanya. Hasil taruhan akhirnya keluar. Layar berkedip sejenak, lalu menampilkan kata-kata yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Kamu kalah. Aku menunduk, menatap layar itu dengan tatapan kosong. Semua uangku lenyap dalam hitungan detik. Aku merasa seperti tenggelam dalam lubang hitam yang tak ada dasarnya. Pikiranku dipenuhi oleh rasa bersalah, kebingungan, dan putus asa. Saat itulah, ingatan-ingatan tentang masa laluku mulai muncul satu persatu. Aku mengenang saat-saat bahagia bersama keluarga kecilku. Wajah Rini yang tersenyum, tawa ceria Arif, dan suasana hangat di rumah kami. Semua itu kini tinggal kenangan. Aku menyadari bahwa aku telah menghancurkan semuanya. Harta warisan ayah, yang seharusnya menjadi bekal untuk masa depan keluarga, kuhancurkan dengan tangan sendiri karena kecanduan ini. Aku menutup laptop dengan kasar, lalu menunduk dalam-dalam. Air mata mulai mengalir di pipiku. Untuk pertama kalinya, aku merasa betapa bodohnya diriku. Namun, rasa sesal itu datang terlambat. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak punya tempat untuk pulang. Aku tidak punya pekerjaan. Aku tidak punya apa-apa. Yang tersisa hanyalah rasa malu dan penyesalan yang begitu dalam. Aku berdiri, meraih jaket lusuh yang kugantung di kursi, lalu keluar dari hotel murah itu. Langkahku gontai, tanpa tujuan. Kota ini terasa begitu besar, tetapi aku merasa begitu kecil dan terasing ya. Aku minta semuanya. Aku harus memperbaiki semuanya. Tapi bagaimana caranya? Aku bahkan tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa hari bersembunyi di hotel murah, aku akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah. Aku tahu bahwa aku tidak bisa terus lari dari kenyataan. Meski perasaanku masih dipenuhi rasa malu dan cemas, aku berharap setidaknya Rini dan Arif masih ada di sana, menungguku. Mungkin mereka akan marah padaku, tapi aku siap menghadapi itu. Apapun lebih baik daripada terus-menerus merasa sendirian. Namun, saat aku membuka pintu rumah, yang kulihat hanyalah ruangan kosong. Semua barang sudah hilang. Perabotan, foto keluarga di dinding, bahkan kasur tempat kami biasa tidur bersama. Hanya ada debu tebal yang menutupi lantai, seolah memberitahuku bahwa tempat ini sudah lama tak berpenghuni. Di meja dapur, ada secarik kertas yang tersisa. Aku mengambilnya dengan tangan gemetar. Surat itu ditulis oleh Rini. Anton, aku sudah tidak tahan lagi. Aku tidak tahu kemana semua uang kita pergi. Tapi aku tidak bisa melanjutkan hidup seperti ini. Aku membawa Arif kembali ke rumah orang tuaku. Jika kamu benar-benar ingin memperbaiki semuanya, datanglah ke sana dan bicarakan langsung dengan ayah. Aku membaca surat itu berkali-kali, rasanya seperti ada pukulan keras di dada. Kata-kata Rini singkat, tapi penuh makna. Ia tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi juga meninggalkan harapan terakhirnya padaku. Aku menyadari bahwa aku telah gagal sebagai suami dan ayah. Aku tidak hanya menghancurkan hartaku, tetapi juga kepercayaan dan cinta mereka. Dengan langkah gontai, aku pergi ke rumah mertuaku.
Setiap langkah yang kutempuh terasa semakin berat. Pikiranku dipenuhi oleh bayangan-bayangan buruk tentang bagaimana reaksi mereka. Aku tahu bahwa aku tidak punya hak untuk meminta maaf atau berharap pengampunan. Namun, aku harus mencoba. Saat aku sampai di depan rumah mertuaku, jantungku berdebar kencang. Aku mengetuk pintu pelan-pelan, hampir takut mendengar suara balasan dari dalam. Pintu dibuka oleh Pak Dedi, mertuaku. Wajahnya dingin, tatapannya menusuk seperti pisau. Tanpa sepatah kata pun, dia mengizinkanku masuk. Di ruang tamu, aku melihat Rini sedang duduk dengan mata sembab. Arif berada di pangkuannya, memeluk erat ibunya. Melihat wajah anakku yang polos itu membuat dadaku sesak. Aku ingin memeluknya, tapi aku tahu aku tidak pantas melakukannya. Jadi, apa alasanmu datang ke sini? Tanya Pak Dedi dengan nada tajam, memecah keheningan yang menyakitkan. Aku menunduk, tidak mampu menatap matanya. Pak, aku minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku sudah menghancurkan segalanya, kataku dengan suara bergetar. Rini menatapku dengan mata penuh kemarahan dan kekecewaan. Kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kamu menjual rumah kita tanpa bilang apa-apa. Kamu pikir aku dan Arif bisa hidup seperti apa kalau kamu terus begini? Aku tidak bisa menjawab. Lidahku terasa keluh, tenggorokanku seperti tersumbat. Aku hanya bisa menunduk, menahan air mata yang mulai menggenang di mataku. Pak Dedi menghela napas panjang, lalu berkata dengan nada tegas, Anton, dengar baik-baik. Jika kamu masih berjudi, lebih baik kamu ceraikan anakku. Kami tidak akan membiarkan Arif tumbuh dalam lingkungan seperti itu. Tapi jika kamu benar-benar ingin berubah, buktikan itu dengan tindakan nyata, bukan dengan kata-kata. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku terasa hancur. Aku tahu bahwa ultimatum ini adalah kesempatan terakhirku. Jika aku gagal, aku akan kehilangan mereka untuk selamanya. Setelah percakapan itu, aku pergi meninggalkan rumah mertuaku. Langkahku berat, pikiranku kacau. Aku tidak tahu harus pergi kemana. Hotel murah yang kutinggali sebelumnya terasa seperti satu-satunya tempat yang bisa kusebut rumah saat ini. Tapi aku tahu, aku tidak bisa terus begini. Aku harus berubah demi Rini, demi Arif, dan demi diriku sendiri. Malam itu, aku duduk di pinggir jalan dengan wajah murung. Tubuhku lelah, pikiranku kacau, dan hatiku kosong. Aku tidak tahu harus pergi kemana atau apa yang harus kulakukan. Semua pintu tampak tertutup untukku. Hotel murah yang sebelumnya kutinggali sudah tak mampu lagi kubayar. Hartaku habis, keluargaku meninggalkan aku, dan masa depan terasa seperti jurang gelap tanpa dasar. Saat aku tenggelam dalam pikiran-pikiran negatif, seorang pria paruh baya mendekatiku. Dia mengenakan kemeja sederhana, dan ada celana sepanjang yang lusuh, tapi ada aura kehangatan di wajahnya. Dia menatapku dengan tatapan penuh rasa ingin tahu. Kamu kenapa, Ana? Kenapa duduk di sini sendirian? Tanyanya dengan nada ramah. Aku menatapnya sejenak, ragu apakah harus menjawab atau tidak. Tapi akhirnya, aku memutuskan untuk berbicara. Pak, saya sudah nggak punya apa-apa lagi. Saya kehilangan keluarga, rumah, bahkan harga diri saya. Saya tidak tahu harus pergi kemana, kataku dengan suara bergetar. Pria itu mengangguk pelan, seolah ia bisa merasakan beban yang sedang kualami. Namaku Pak Budi. Kalau kamu mau, aku bisa memberimu pekerjaan. Mungkin tidak besar, tapi setidaknya bisa membantu. Aku terkejut mendengarnya. Pekerjaan? Bagiku, saat ini, itu adalah hal yang paling aku butuhkan. Benarkah, Pak? Saya bersedia melakukan apa saja, jawabku dengan nada penuh harap. Pak Budi tersenyum tipis. Besok pagi, datanglah ke kantor saya. Ini alamatnya. Dia memberikan secarik kertas kecil padaku, lalu berlalu pergi tanpa banyak bicara lagi. Esok harinya, aku datang ke alamat yang diberikan Pak Budi. Kantor itu ternyata sebuah gedung kecil yang sederhana, dengan beberapa ruangan yang terlihat cukup bersih, ya. Pak Budi menyambutku dengan senyum hangat. Mulai hari ini kamu akan bekerja sebagai office boy di sini. Tugas utamamu membersihkan ruangan, menyapu lantai, dan membantu urusan-urusan kecil lainnya. Gajinya memang tidak besar, tapi kalau kamu rajin, insya Allah cukup untuk hidup, katanya. Aku mengangguk cepat. Terima kasih banyak, Pak. Saya janji akan bekerja keras.
Hari pertamaku dimulai dengan membersihkan seluruh ruangan. Aku menyapu lantai, mengelap meja, dan membuang sampah. Meski pekerjaannya sederhana, aku melakukannya dengan sepenuh hati. Selama 2 tahun terakhir, aku hanya memikirkan cara mendapatkan uang instan dari judi. Sekarang, aku belajar bahwa kerja keras adalah satu-satunya jalan untuk memperbaiki hidup. Setelah jam kerja usai, aku tetap tinggal di kantor karena aku tidak punya tempat tinggal. Pak Budi mengetahui hal itu dan mempersilahkan aku tidur di ruang tamu yang kosong. Tapi ingat nak, ini bukan solusi permanen. Kamu harus berusaha mencari tempat tinggal yang layak nanti, katanya. Aku mengangguk, merasa bersyukur atas kemurahan hatinya. Malam itu, aku tidur di sofa kecil di ruang tamu. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa tenang meski hanya sejenak. Tidak ada taruhan yang membuatku cemas, tidak ada hutang yang menghantui. Hanya ada ketenangan dari jerih payah yang kuperoleh hari itu. Beberapa minggu berlalu, aku mulai terbiasa dengan rutinitasku sebagai office boy. Setiap bulan, aku mendapat gaji yang meskipun kecil, cukup untuk bertahan hidup. Namun, aku tidak menggunakan semua uang itu untuk diriku sendiri. Sebagian besar, kusisihkan untuk dikirimkan kepada Rini dan Arif. Aku tahu mereka mungkin belum percaya padaku, tapi aku ingin membuktikan bahwa aku benar-benar ingin berubah. Suatu hari, aku memberanikan diri untuk mengunjungi rumah mertuaku. Dengan hati berdebar, aku menyerahkan amplop berisi uang hasil jerih payahku kepada Rini. Ini untukmu dan Arif. Aku tahu ini tidak banyak, tapi aku ingin membantu, kataku dengan suara pelan. Rini menatapku dengan ekspresi campur aduk. Ada kefarahan, ada kecurigaan, tapi juga ada sedikit harapan. Kenapa kamu memberikan ini? Apa kamu masih berjudi? Tanyanya dingin. Tidak, Rin. Aku sudah berhenti. Aku bekerja sekarang. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa berubah. Jawabku dengan nada tulus. Rini tidak langsung menjawab. Dia hanya menatap amplop itu sejenak, lalu berkata, "Aku tidak tahu apakah aku bisa percaya padamu lagi, Anton. Tapi ayah bilang, dia akan memberimu kesempatan jika kamu benar-benar bertobat." Aku mengangguk pelan. Aku mengerti, Rin. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku serius. Aku akan terus berusaha. Hari-hari berlalu, dan aku mulai terbiasa dengan rutinitas baruku sebagai office boy. Pekerjaan itu mungkin tidak glamor, tapi memberiku rasa pencapaian yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Setiap kali aku melihat lantai yang bersih atau meja yang rapi setelah aku membersihkannya, ada kepuasan kecil yang menyelinap ke dalam hatiku. Aku belajar bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal-hal besar, tetapi dari jerih payah sederhana yang dilakukan dengan niat baik. Namun, godaan untuk kembali ke dunia judi masih menghantuiku. Ada saat-saat ketika aku merasa lelah dan putus asa, dan pikiran tentang taruhan instan yang bisa memperbaiki segalanya mulai merayap masuk ke dalam benakku. Terkadang, aku bahkan membuka situs judi online di laptop kantor tanpa sadar, hanya untuk segera menutupnya lagi dengan rasa bersalah yang mendalam. Aku tahu, jika aku kembali ke jalan itu, semua usahaku akan sia-sia. Pak Budi tampaknya menyadari pergulatanku. Suatu sore saat aku sedang menyapu lantai, dia duduk di dekatku dan berkata, "Anton, hidup ini seperti naik sepeda. Jika kamu berhenti, kamu akan jatuh. Tapi jika kamu terus maju, meski lambat, kamu akan sampai ke tempat yang kamu tuju." Aku menatapnya, tersentuh oleh nasihatnya. "Terima kasih, Pak. Saya hanya takut kalau saya gagal lagi," kataku pelan. Pak Budi tersenyum hangat. "Kegagalan bukan akhir dari segalanya. Yang penting adalah bagaimana kamu bangkit dari kegagalan itu. Kamu sudah memulai langkah pertama, nah. Sekarang tinggal teruskan." Nasihat itu terus terngiang di kepalaku. Aku mulai mencoba lebih keras untuk menjauhi godaan. Setiap kali aku merasa ingin berjudi, aku mengalihkan perhatianku dengan bekerja, lebih giat atau merenung tentang keluargaku. Aku juga mulai menulis jurnal kecil, mencatat setiap kemajuan kecil yang kulakukan. Hal itu membantuku tetap fokus pada tujuan utamaku, memperbaiki hubungan dengan Rini dan Arif. Setiap bulan, aku terus mengirimkan sebagian uang gajiku kepada Rini dan Arif. Awalnya, Rini jarang merespons uang yang kukirim. Dia mungkin masih ragu apakah aku benar-benar sudah berubah atau hanya berpura-pura. Namun, lama-kelamaan, sikapnya mulai melunak.
Suatu hari, saat aku datang ke rumah mertuaku untuk menyerahkan amplop berisi uang, dia berkata, "Anton, aku lihat kamu serius. Tapi ini bukan soal uang. Ini soal bagaimana kamu membuktikan bahwa kamu bisa menjadi suami dan ayah yang baik untuk Arif." Aku mengangguk, menyadari bahwa uang saja tidak cukup untuk memperbaiki hubungan yang hancur. Aku mengerti, Rin. Aku akan terus berusaha. Aku tahu aku masih punya banyak kekurangan, tapi aku tidak akan menyerah. Rini menatapku lama, seolah mencoba membaca isi hatiku. Kemudian, dia berkata, "Ayah bilang, dia akan memberimu kesempatan terakhir, tapi jika kamu masih berjudi, lebih baik kamu lepaskan kami untuk selamanya." Aku merasakan beban berat di dadaku. Ultimatum itu adalah pengingat bahwa aku tidak boleh lengah. Aku harus membuktikan bahwa aku benar-benar telah berubah. Di malam-malam sepi, aku sering merenung tentang kesalahanku di masa lalu. Aku ingat bagaimana aku begitu egois, hanya memikirkan kesenangan sesaat tanpa memedulikan dampaknya pada orang-orang yang kucintai. Aku telah menghancurkan rumah tanggaku, membuat Rini menangis, dan membuat Arif kehilangan sosok ayah yang seharusnya melindungi dan membimbingnya. Semua itu karena aku tidak bisa mengendalikan diriku sendiri. Tapi, renungan itu juga memberiku kekuatan. Aku menyadari bahwa aku tidak hanya bertanggung jawab pada diriku sendiri, tetapi juga pada keluargaku. Mereka adalah alasan mengapa aku harus terus berjuang. Meski perjalanan ini sulit, aku tahu aku tidak bisa menyerah. Aku harus membuktikan bahwa aku layak mendapatkan kesempatan kedua. Suatu malam, setelah selesai bekerja, aku duduk di ruang tamu kantor yang dingin. Aku menulis surat singkat untuk Arif, meskipun aku tahu dia mungkin belum bisa membacanya. Dalam surat itu, aku menulis, "Arif, ayah tahu ayah bukan sosok yang sempurna. Ayah pernah melakukan kesalahan besar yang membuatmu dan ibumu menderita. Tapi ayah berjanji, ayah akan terus berusaha menjadi ayah yang lebih baik. Ayah ingin kamu tumbuh menjadi anak yang kuat, cerdas, dan bahagia. Maafkan ayah, nak." Surat itu kutitipkan kepada Rini saat kunjungan berikutnya. Aku tidak tahu apakah dia akan menunjukkannya kepada Arif atau tidak, tapi aku berharap suatu hari nanti anakku akan memahami perjuanganku. Setelah berbulan-bulan bekerja keras dan berusaha menjauhi godaan judi, aku merasa sedikit demi sedikit mulai mendapatkan kembali kepercayaan Rini dan mertuaku. Meski hubunganku dengan mereka belum sepenuhnya pulih, ada tanda-tanda kecil yang memberiku harapan. Rini mulai membalas sapaanku dengan senyum tipis, meski masih ada jarak di antara kami. Arif pun mulai mengenaliku lagi, meskipun dia sering menatapku dengan rasa penasaran, seolah mencoba memahami siapa aku sebenarnya. Suatu hari, setelah menyerahkan amplop berisi uang gajiku kepada Rini, Pak Dedi, mertuaku, memanggilku untuk bicara. Empat mata. Aku duduk di ruang tamu rumah mereka dengan perasaan tegang. Aku tahu ini adalah momen penting, momen yang akan menentukan apakah aku layak mendapatkan kesempatan kedua atau tidak. "Anton," kata Pak Dedi dengan nada tegas namun tenang, "kami sudah melihat usahamu selama ini. Kamu bekerja keras, kamu mengirimkan uang secara rutin, dan yang paling penting, kamu tidak lagi berjudi." Aku mengangguk pelan, takut untuk menyela. Aku hanya ingin mendengar apa yang akan dikatakannya selanjutnya. Tapi ingat, ini bukan akhir dari perjuanganmu. Jika kamu benar-benar ingin kembali ke keluargamu, kamu harus membuktikan bahwa perubahanmu ini bukan sekadar sementara. Kamu harus terus menjadi suami yang bertanggung jawab dan ayah yang baik untuk Arif. Jika kamu gagal lagi, lebih baik kamu lepaskan mereka untuk selamanya. Aku menelan ludah merasakan beban tanggung jawab itu menekan dadaku. Namun, aku juga merasakan semangat baru dalam diriku. Aku tahu aku tidak boleh mengecewakan mereka lagi. "Terima kasih, Pak. Saya janji akan terus berusaha. Saya tidak akan menyerah," kataku dengan suara tulus. Pak Dedi mengangguk pelan. "Baiklah, mulai minggu depan, kamu bisa tinggal bersama kami. Tapi ingat, ini adalah kesempatan terakhir." Beberapa hari kemudian, aku pindah ke rumah mertuaku. Awalnya, suasana masih canggung. Rini jarang berbicara denganku, dan Arif tampak ragu-ragu untuk mendekat. Namun, aku tidak menyerah. Setiap pagi, aku bangun lebih awal untuk membantu pekerjaan rumah tangga. Aku mencuci piring, menyapu halaman, dan bahkan membantu Arif belajar. Aku ingin menunjukkan bahwa aku serius ingin menjadi bagian dari keluarga ini lagi. Perlahan-lahan,
Hubunganku dengan Arif mulai membaik. Dia mulai memanggilku ayah lagi, meskipun masih terdengar ragu. Suatu sore saat kami duduk bersama di halaman belakang, dia bertanya padaku, "Ayah, kenapa dulu ayah pergi?" Aku menatap wajah polosnya, hatiku terasa sesak. Aku tahu aku harus menjawab dengan jujur, tapi juga dengan cara yang bisa ia pahami. Dulu, ayah membuat kesalahan besar, Nak. Ayah terlalu sibuk dengan hal-hal yang salah, sampai-sampai ayah melupakan hal-hal yang paling penting, kamu dan ibumu. Tapi sekarang, ayah sudah belajar dari kesalahan itu. Ayah ingin menjadi ayah yang lebih baik untukmu. Arif menatapku sejenak, lalu tersenyum kecil. Aku senang ayah sudah kembali. Mendengar kata-kata itu membuat air mata menggenang di mataku. Aku memeluknya erat, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku merasa seperti aku memiliki tempat di dunia ini. Hubunganku dengan Rini juga mulai membaik. Meski dia masih belum sepenuhnya percaya padaku, dia mulai membuka diri sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat semua orang sudah tidur, kami duduk bersama di ruang tamu. Dia menatapku lama, lalu berkata, "Anton, aku tidak tahu apakah aku bisa sepenuhnya memaafkanmu. Tapi aku melihat usahamu. Aku harap ini bukan sekadar sandiwara." Aku menunduk, merasakan beban rasa bersalah yang masih tersisa. "Rin, aku tahu aku telah menyakitimu dan Arif. Aku tidak bisa mengubah masa lalu, tapi aku bisa berusaha memperbaiki masa depan. Aku mencintaimu, dan aku ingin kita kembali bersama sebagai keluarga." Rini tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi campur sadu. Namun setelah beberapa saat dia mengangguk pelan. "Kita lihat saja nanti, Anton. Kita lihat saja."